Everybody sing that shit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sampai pada malam 10 Ramadan. Kita akan membahas stasiun yang ke-35, khuluq. Kita menyebutnya akhlak. Apa beda khuluq dengan akhlak? Kalau khuluq itu satu, kalau akhlak itu banyak. Maka disebut akhlakul karimah. Kalau satu khuluq, khuluqun satu. Kalau dua khuluqani. Kalau tiga akhlaqun. Maka disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi ketika akhlak disebut akhlakul karimah. Ini tunggal, maka sifatnya juga tunggal. Ini jamak. Karena ghairi aqil, maka bentuknya muannas. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli takhadda'u la ubali bijam'ihim kullu jam'in muannas. Inna qaumi tajamma'u, orang-orang sudah berkumpul. Wa biqatli takhadda'u, mereka membuat tipu muslihat, membunuh aku. La ubali bijam'ihim, aku tak peduli dengan perkumpulan mereka. Kullu jam'in muannas, karena setiap yang kumpul pasti perempuan. Kalau bentuk mausufnya jamak, maka sifatnya muannas. Babul khuluq. Allah berfirman, Surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuluqin azim, akhlak engkau mulia. Nabi sholat sampai bengkak kakinya, tapi tak ada Allah memuji sesungguhnya sholatmu sampai bengkak kakimu, tak ada. Nabi berjihad sampai patah giginya, berdarah tapak kakinya, tapi tak ada ayat memuji. Yang dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak, pentingnya akhlak. Dan Nabi pun bersabda, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, aku datang untuk menyempurnakan akhlak. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi berkata, aku meriwayatkan dari guruku Ali bin Muhammad Al-Ahwazi, dari Abul Hasan As-Saffar Al-Basri, dari Hisham ibn Muhammad ibn Ghalib, dari Mu'alla ibn Mahdi, dari Bashar ibn Ibrahim An-Numairi, dari Ghailan ibn Jarir, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ditanya, ayul mu'minina afdalu imanan, di antara orang mukmin yang banyak ini siapa yang paling afdal imannya ya Rasulullah? Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Makanya idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang seorang laki-laki meminang anak gadismu, apa yang dipandang? Dinahu wa khuluqah, agamanya dan akhlak. Akhlak. Siapa yang paling bagus imannya? Orang yang paling baik akhlaknya. Idzil khuluqul hasanu afdal manaqibil abdi, akhlak yang baik adalah sejarah hidup hamba yang paling afdal, paling baik. Wa bihi yadhharu jawahirur rijal, dengan akhlak itulah nampak permata seorang laki-laki, seorang makhluk Allah. Wal insanu masturun
masturun bi khuluqihi masturun bi khalqihi masyhudun bi khuluqihi. Seorang manusia itu ditutupi, masturun bi khalqihi masyhudun bi khuluqihi. Seorang manusia itu tertutup fisiknya, ditutup dengan kain, ditutup dengan baju, dengan pakaian, masyhudun bi khuluqihi, dipersaksikan dengan akhlaknya. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Allah berfirman, sesungguhnya innallaha ta'ala khassa nabiyahu bima khassahu bihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan pengkhususan. Tsumma lam yusni alaihi bi syai'in min khisalihi bimithli ma asna bi khuluqihi. Kemudian Allah memberikan pengkhususan Nabi Muhammad SAW. Dia diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia diangkat menjadi orang yang pertama nanti yang mampu memberikan syafaat uzma. Tapi ketika Allah memuji dia, lam yusni alaihi bi syai'in min khisalihi bimithli ma asna bi khuluqihi. Allah tidak memuji dia dengan sesuatu yang lain, tapi dipuji dengan akhlaknya. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlakmu sangat agung dan mulia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Wasiti berkata, wasafahu bil khuluqil 'azim. Allah memberikan sifatnya, disifati dengan khuluq, akhlak azim yang mulia. Li'annahu jada bil kaunain. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jada bil kaunain, mulia kaunain di dunia dan di akhirat. Waqtafa billahi ta'ala. Allah cukupkan dengan itu. Imam Al-Wasiti berkata, al-khuluqul azim. Apa arti khuluqul azim? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya? Alla yukhasimu wa la yukhasamu. Alla yukhasimu, tidak mencari musuh, wa la yukhasamu, tidak dimusuhi. Kalaupun punya musuh, musuh karena Allah, karena dibenci Allah. Min syiddati ma'rifatihi billah, karena saking kuatnya ma'rifahnya, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Husain bin Mansur, Imam Husain bin Mansur berkata, ma'nahu, arti khuluqin azim, artinya lam yu'athir fika jafa'ul khalqi ba'da mutala'atikal haqq. Lam yu'athir fika jafa'ul khalqi. Segala sifat makhluk ini, yang jahat, yang kasar, yang benci, yang ngamuk, la yu'athir, tak berpengaruh pada sikapmu. Kenapa? Ba'da mutala'atikal haqq, setelah engkau memandang kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau jumpa haters, kau jumpa tukang sumpah serapah, kau jumpa orang jahat, kau jumpa, la yu'athir, tak memberikan pengaruh apa-apa pada dirimu. Kenapa? Karena yang kau lihat bukan itu. Kau lihat itu sebagai ciptaan Allah, tapi yang kau pandang adalah penciptanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Sa'id Al-Kharraz, Imam Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, lam yakun laka himmatun ghairullah. Engkau tidak punya keinginan apa-apa, tak ada obsesi apa-apa, hanya Allah semata. Itulah makna khuluq. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Husain bin Ahmad bin Ja'far. Aku mendengar Al-Qattani berkata. Apa kata Imam Al-Qattani? At-tasawwufu khuluq. At-tasawwuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Diambil dari firman Allah, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Setelah hatinya suci, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Setelah hatinya suci, barulah dia berzikir dengan Allah dan salat. Suci hati dulu, salat nomor 2, zikir nomor 2, salat nomor 3. Ayo salat, ayo salat. Salat itu kan nomor 3. Apa? Salat nomor 3 kau bilang? Salat nomor 1. Nah, nomor 1 itu mensucikan hati. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri dua jalan, jalan fujur, jalan tak baik, jalan maksiat, wa taqwaha, jalan baik, jalan taat. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dipilihnya jalan yang baik. Itulah arti tasawuf. Apa arti tasawuf itu? Safa, suci. Khuluqun, akhlak. Man zada alaika bil khuluqi faqad zada alaika fit tasawufi. Siapa yang berlebih akhlaknya, maka berlebihlah tasawufnya. Siapa yang berlebih akhlaknya, maka berlebihlah kesucian hatinya.
Siapa yang berlebih akhlaknya, maka berlebihlah cahaya yang diberikan Allah kepada dia. Hati adalah cermin, kan ada lagu itu. Hati adalah cermin. Itu dari ungkapan Imam Al-Ghazali. Mir'atul qulub. Hati itu adalah cermin. Kalau terang cermin itu, jernih dia, maka pantulan cahayanya pun bagus. Dari mana dia datang? Akhlak, dari akhlak yang baik. Wa yurwa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Idza sami'tumuni aqulu lil mamlukin akhzahu Allah fashhidu annahu hur." Kalau pernah kamu mendengar aku berkata kepada budak hamba sahaya, akhzahu Allah, semoga Allah merendahkannya, menghinakannya, fashhidu, bersaksilah kamu. Fashhidu annahu hur, berarti budak itu bebas. Saking gondoknya, saking marahnya, entah budak itu lambat bawa makanan, entah budak itu tak patuh, lalu dia bilang, akhzahullah, mudah-mudahan Allah menghinakannya, merendahkannya, berarti dia bebas. Apa maksud ucapannya? Saking tak pernahnya Abdullah bin Umar itu berkata kasar kepada budak. Kalau tak berkata kasar kepada kawan, biasa, kepada sahabat, biasa, kepada budak, hamba sahaya, sanggup dia tak berkata kasar. Maqala al-Fudail, Imam Fudail bin Iyad berkata, "Lau anna al-'abda ahsana al-ihsana kullahu." Kalau seorang hamba itu berbuat akhlak yang baik, ihsan, seluruh akhlaknya baik, wa kanat lahu dajajatun, dia punya seekor ayam, fa asaa ilaiha, ayam itu disakitinya, lam yakun minal muhsinin, maka dia tak termasuk orang yang berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik pada engkau. Ada seekor ayam, disakitinya ayam itu. Ayam dikurung tak dikasih makan. Sedang orang ayamnya dikurung tak kasih makan itu menyakiti. Apalagi mengurung orang sampai tak dikasih makan. Maka lagu dajajatun, kau punya seekor ayam, fa'asa ilaiha. Saya sampai sekarang 43 tahun umur saya, belum pernah saya motong ayam. Tak sampai hati. Tapi kalau udah dipotong, saya makan. Lau annal abada ahsanal ihsana kullah. Kalau seorang hamba berbuat baik, semuanya baik. Cakapnya baik, tutur katanya lembut, orangnya sopan, dermawan, suka sedekah, tahajud tak tinggal. Tapi suatu ketika masuk ayam ke rumahnya, dilemparnya pakai pisau. Puff. Bukan salah ayam tuh. Ayam tak berakal. Salah kau, kenapa tak kau kurung? Kenapa tak ditutup pintu? Binatang tak salah, kita salah. Baik semua perilakunya, baik semua akhlaknya, tapi ada ayam yang disakitinya, maka dia tak termasuk orang yang berbuat baik. Makanya kalau sanggup piara hewan-hewan, piara. Kalau tak sanggup, lepaskan. Dulu waktu Ustaz Arifin Ilham almarhum, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu, masih hidup, diajaknya saya ke kandang burung di belakang rumah. Besar kandang burung, sebesar kamar nih. Ustaz, ayo kita ke kandang burung. Untuk apa Ustaz? Kita lepaskan burung-burung yang ada di belakang. Banyaknya sarang burung. Sangkar-sangkar yang dikasih jamaah. Saya diberikan kehormatan untuk melepaskan. Begitu dilepaskan burung-burung ini, tak bisa terbang. Rupanya udah puluhan bertahun-tahun burung itu di sarang itu tak bisa terbang. Begitu dilepaskan, sore barulah bisa terbang. Kasih pisang, kasih. Berarti kita tidak ihsan, tak muhsin. Jadi kalau mau memelihara binatang, pelihara dengan baik. Buat kandang itu besar, buat makan banyak. Kalau tidak, lepaskan. Waqilah, ada pula riwayat menyebutkan. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab. Idza ra'a wahidan min 'abidihi yuhsinu sholata, kalau dia melihat ada budaknya, hamba sahayanya yang sholatnya khusyuk, sholatnya rajin, sholatnya banyak, sholatnya baik, yu'tiquhu, dibebaskan. Tengoknya, rajin, kau bebas. Sering kita membaca seorang sahabat Nabi membebaskan budaknya. Anti hurrah, kau bebas. Anta hur, kau bebas. Itu artinya ketika dia berkata anta hur, itu 50 juta.
Kau bebas 50 juta. Karena harga budak hamba saya lebih mahal dari onta. Semurah-murah onta 50 juta. Bisa 60, bisa 70. Jadi kalau dikatanya kau bebas, itu berarti dia sudah bersedekah 50 juta. Fa'arafu dhalika min khuluqihi. Fakanu yuhsinuna as-salata. Fa'arafu dhalika min khuluqihi. Orang semua tahu bahwa itulah akhlak Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kalau nampaknya nanti kau bagus sholat, pasti kau dibebaskannya. Fakanu yuhsinuna as-salat. Maka budak-budaknya itu pun sholatlah rajin-rajin. Mura'atan lahu, riya, untuk menunjukkan kepada supaya dibebaskan. Fakana ya'tiquhu, dibebaskannya. Asal ditengoknya rajin sholat, bebas. Faqila lahu fi dzalik. Lalu kemudian datanglah orang melapor, Abdullah bin Umar, ya, itu budak-budakmu itu pura-pura aja sholat rajin itu, biar supaya kau bebaskan. Mereka tahu kalau kau nanti dilihat dia sholat bagus. Khada'ana fillah in khada'ana lakum. Siapa yang menipu kita, maka sesungguhnya kita juga in khada'na lahu, kita sudah membuat tipuan untuk dia. Dia kan menipu kita, ya. Lalu kemudian sesungguhnya kita lah yang menipu dia. Kenapa? Karena kalau kita bebaskan dia dengan mukatab dia bayar, itu kita cuma dapat untung di dunia. Tapi kalau kita bebaskan dia, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan balasan lebih besar di akhirat. Nampaknya kita sedang menipu, tapi sesungguhnya kita sedang membuat perbuatan amal baik. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Muhammad bin Abdullah Ar-Razi, dari Abu Muhammad Al-Jariri, dari Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Aku mendengar Imam Haris Al-Muhasibi berkata, faqadna thalathata asya'. Kita sudah kehilangan 3, kata Al-Muhasibi. Al-Muhasibi sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sudah kehilangan 3. Yang pertama, husnul wajhi ma'as-siyana. Berwajah cerah dengan tetap menjaga hukum-hukum Allah. Ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi mukanya tak cerah. Macam mau mengamuk aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada pula orang mukanya cerah, tapi buat maksiat. Kan itu yang banyak sekarang. Mukanya cerah, tapi buat dosa. Itu yang perlu kita jaga. Husnul wajhi ma'asiyana. Menjaga tampilan wajah, namun tetap menjaga hukum Allah. 2. Wa husnul qawli ma'al amanah. Husnul qawli menjaga ucapan ma'al amanah, tapi tetap amanah. Sekarang ada orang saking kan jaga cakap diam aja. Tanya satu, jawab satu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Kambar. Apa kabar Pak? Baik. Ada pula yang bercakap tak tentu arah, tapi bohong. Yang paling bagus itu apa? Husnul qawli ma'al amanah. Dia cakap ramah, tapi jaga amanah. Yang ketiga, husnul ikha ma'al wafa. Tetap berteman, bersahabat baik, tapi menunaikan janji. Sekarang ada orang saking menjaga diri, tak mau berinteraksi dengan orang. Kerja, rumah, kerja, rumah, kerja, rumah. Tak ada bergaul. Kau kenapa tak? Sama tetangga. Takut nanti berkhianat. Ada pula semua bergaul, tapi semua merusak hubungan, sakit hati, putus silaturahim. Yang paling bagus adalah husnul ikha ma'al wafa. Tetap berinteraksi sosial, tapi tetap menunaikan janji. Aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah Muhammad Ar-Razi, dia berkata, al-khuluq, apa itu akhlak? Istisgharu ma minka ilaihi, wasti'adhamu ma minhu ilaika. Memandang yang kau lakukan untuk Allah itu kecil, dan pandanglah yang diberikan Allah kepadamu besar. Itulah akhlak. Tarawih kita kecil, witir kita kecil, tahajud kita kecil, bacaan Quran kita kecil, pengajian kita kecil, tak ada apa-apanya. Tapi semua yang diberikan Allah kepada kita besar. Nafas kita ini besar, paru-paru kita ini besar, jantung kita ini besar, buah pinggang kita ini besar, hidup nyaman kita ini besar. Sehingga dengan begitu kita tidak menjadi kufur nikmat. Pandanglah segala amal kita ini kecil dan segala yang diberikan Allah besar. Barulah kita bisa berakhlak. Sekarang kan orang tidak begitu. Oh, saya sudah hijrah, sudah tarawih, mobil nggak ganti, rumah nggak ganti.
Berarti kita memandang amal kita besar. Yang diberikan Allah itu kecil, terbalik. Kecilkan yang kita lakukan, besarkan pemberian Allah SWT. Yang kita lihat itu bukan yang diberikannya itu. Yang kita lihat itu adalah Dia yang memberikan. Tidak kita pandang apa yang Dia berikan. Yang kita pandang adalah Dia yang memberikan. Itulah akhlak. Kata Imam Abdullah bin Muhammad Ar-Razi. Ada orang bertanya kepada Imam Ahnaf bin Qais. Mimman ta'allamta al-khuluq? Tuan Guru Ahnaf bin Qais, ya. Dari mana engkau belajar akhlak? Aku belajar akhlak dari Qais bin Asim Al-Munqiri. Wa ma balagha min khuluqihi? Bagaimana akhlak dia? Baina huwa jalis fi darihi, ketika dia sedang duduk di rumahnya. Imam Qais bin Asim sedang duduk di rumahnya. Idz ja'at khadimun lahu bisufud. Datanglah pembantunya membawa besi tempat bakar daging. Ketika dia sedang duduk di rumahnya, datanglah pembantunya membawa besi pembakar daging. Fasaqata min yadiha. Jatuh besi pembakar daging itu dari tangan pembantu. Faqaqa ala ibnillah. Besi pembakar daging itu besar untuk jepit daging. Jatuh dari tangan pembantu itu menimpa anak Qais bin Asim. Famata, meninggal. Fadahishatil jariyah. Pembantu budak, pembantu sahayanya itu terkejut. Faqala. Apa kata Qais bin Asim? La ra'ah alaik. Jangan takut, jangan cemas. Anti hurrah liwajihillah. Kau bebas, tak lagi jadi budak. Kau jangan takut, jangan cemas. Padahal itu kalau menurut hukum akan dituntut hukum qisas. Karena membunuh, mati. Kata dia, la ra'ah, kau jangan takut, kau bebas. Dari dialah aku belajar, kata Imam Ahnaf bin Qais. Dari dialah aku belajar akhlak. Anak kandung. Ada juga orang mati, anaknya mati, saudaranya. Bapak nggak nuntut? Enggak, saya ridho. Siapa yang nabrak? Jenderal. Oh, patutlah. Patutlah tak menuntut. Itu bukan akhlak, itu takut. Ini budak, malah dibebaskan. Sudahlah rendah, tapi diangkat. Kau bebas. Itulah akhlak. Imam Syah Al-Kirmani berkata, apa kata Syah Al-Kirmani? Syah artinya raja. Tempat kita kan banyak nama orang. Syah. Syah artinya raja. Syah. Raja. Makanya tak boleh kasih nama anak Sahin Syah. Syahin Syah. Karena Syahin Syah artinya raja di raja. Raja segala raja. Malikul muluk. Syah ya malik. Raja. Syahin Syah, Malikul muluk. Raja di raja. Raja di atas raja itu Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, ini bahasa Persia bukan bahasa Arab. Syah, raja. Bahasa Arab, syah, kambing. Syatun. Jadi raja kalian itu kambing itu orang Arab. Itu maka bukulai Arab sama Persia. Kata Syah Al-Kirmani. Syah Al-Kirmani ini orang Persia bukan orang Arab. Bedanya pada titik itu. Kalau syah kambing ada titik 2 di atas ta marbutah. Tapi kalau tak ada titiknya itu bahasa Persia. Alamatu husnil khuluq. Tanda apa tanda orang punya akhlak yang baik? Kaful adha. Kaful adha. Selalu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Tangan tak menyakiti orang lain. Wahtimalul mu'nah. Dan selalu menanggung beban orang lain, menolong. Nampak orang susah, tolong. Nampak orang tak makan, kasih beras. Nampak orang tak minum, kasih minuman. Nampak orang, bantu.
Ada juga orang suka nolong, tapi menyakiti orang lain. Tolong kasih beras, kasih, begitu nanti datang masa genting, kalau tak aku nolong kau dulu setan. Itu makanya. Nah, kita buat kaful adza. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ucapan yang baik dan pemberian maaf khairun, lebih baik min shadaqatin, daripada kau buat baik yasma'uha adza, menyakiti hati orang lain. Makanya iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang, 73 sampai 79 cabang. 73 sampai 79 cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah ifatatul adza 'anit tariq. Menghilang sesuatu yang mengganggu di jalan. Nampak sesuatu yang mengganggu di jalan, buang. Bunyi hadis itu membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Tapi ulama kita membuang duri, kata dia. Duri, khusus duri saja. Sekarang enggak. Semua yang mengganggu di jalan. Semua yang mengganggu di jalan, buang. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innakum la tas'aun nasa bi amwalikum. Kamu tak bisa menyenangkan, menolong orang dengan harta kamu. Mana bisa kita tolong banyak orang? Pergi kita dari sini ke Panam, berapa jalan kita lewati? Sudirman, Arifin Ahmad, Arengka, Subrantas. Berapa orang kita jumpa? Mau kita kasih duit semua, mana bisa? Walakin liyasa'akum minkum. Tapi ada yang bisa kamu lakukan untuk menyenangkan mereka. Apa dia? Bastul wajhi, wajah cerah. Keep smile. Hadapi orang dengan wajah cerah. Tabassumi kali wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Zaman dulu kalau kita senyum sama orang, orang balas senyum. Sekarang senyum kita sama orang, takut dia jangan copet. Senyum kita sekali, mulai takut dia. Senyum kita 2 kali, berbisik dia sama kawannya di sebelah. Ini kan nampaknya mau menghipnotis aku. Emang dunia ini udah mau kiamat. Tapi kita jangan takut, kita tetap berbuat baik. Wa husnul khuluq. Bastul wajah wa husnul khuluq. 2 yang bisa kamu lakukan. Pertama, cerahkan wajah. Yang kedua, berakhlakul karimah, buat baik. Secukupnya. Sesuai dengan kondisi kita sekarang. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Qila li Dhunnun Al-Misri. Ada orang bertanya kepada Imam Dhunnun Al-Misri, man aktsarun nas hamman? Siapa orang yang paling susah hidupnya? Orang yang paling susah adalah orang yang paling miskin? Bukan. Orang yang paling susah adalah orang yang paling jelek? Bukan. Siapa orang paling susah hidupnya? Aswa'uhum khuluqan. Orang yang paling jelek akhlaknya. Orang yang paling buruk akhlaknya, itu yang paling susah hidupnya. Terlalu banyak obsesi dalam dirinya. Kita menjalani hidup ini biasanya. Dapat baik, alhamdulillah. Dapat tak baik, bersabar. Qala Wahab. Imam Wahab berkata, man takhallaqa 'abdun bi khuluqin. Kalau seorang hamba Allah itu berakhlak 40 sabahan, 40 hari. Dari awal hari sabah, dari bangun subuh itu sudah berakhlak 40 hari. Illa ja'alahu Allahu tabi'ata fihi. Maka dijadikan Allah akhlak itu menjadi sifat bawaannya seterusnya. Kalau mau membiasakan diri untuk sesuatu, coba 40 hari. Makanya hadis tentang salat berjamaah itu 40 hari. Siapa yang 40 hari tidak tinggal takbiratul ihram, maka Allah akan selamatkan dia dari kufur dan nifak. 40 hari itu adalah untuk proses pembiasaan diri. Sedekah pagi, biasakan 40 hari. Memberi sedekah makan buka puasa, biasakan 40 hari. Setelah habis Ramadan ini, tambahkan nanti di Syawal. Itu akan menjadi sifat bawaan. Kalau ada orang susah minta sedekah. Assalamualaikum Pak, minta sedekah. Masih berpikir lagi kita. Kasih tidak ya? Kasih tidak ya? Itu belum akhlak. Yang akhlak itu apa? Ketika dia menjadi spontan. Itu yang disebut akhlak. Minta Pak, langsung kasih. Nah, itu
Itu yang disebut akhlak. Tak berpikir-pikir lagi. Berapa hari membiasakannya? 40 hari. Baru dia menjadi spontanitas. Qala Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata tentang firman Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah. Sucikanlah pakaianmu. Apa arti pakaianmu sucikanlah? Artinya wa khuluqaka fahassin. Perbaikilah akhlakmu. Itu artinya. Cucilah bajumu. Sebagaimana kita malu menghadap raja karena pakai baju putih ada noda, begitulah kita malu menghadap Allah membawa diri yang ada akhlak tercela, perbuatan tak baik. Qila, ada riwayat menyebutkan, kana li ba'dhin nusak syatun. Ada seorang ahli ibadah, dia punya seekor kambing. Fara'aha ala sati qawaid. Lalu kemudian dilihatnya kambingnya itu dipotong 3. Potong 3 kambing. 1, 2, 3. Faqala, dia bertanya, man fa'ala hadha? Siapa yang melakukan ini? Faqala ghulam, budak hambanya berkata, ana. Siapa yang memotong kambingku ini sampai jadi 3? Ana, kata budaknya, aku. 5. Kenapa kau potong? Li'aghummaka biha, supaya engkau susah hati, risau, galau dengan perbuatanku. 5, supaya kau susah hati. Kambing ku potong supaya kau susah hati. Lalu apa kata dia? La, bal li'aghumanna min amrika bidzalik. Aku tidak susah hati melihat kambing ini udah kau potong 3 ini, aku terus sedikit pun tak harus susah hati. Justru yang membuat aku risau adalah perbuatanmu itu. Bal la ughmanna min amrika bidzalik idhab fa anta hur. Aku tak risau sedikit pun dengan perbuatanmu memotong kambing ini. Justru yang kurisaukan adalah bagaimana aku menghilangkan ini. Idhab fa anta hur. Oleh sebab itu, engkau kubebaskan. Cara membalasnya, cara membalas perbuatan budak tadi, idhab fa antahu. Kau bebas, kau tak lagi jadi budak hamba saya. Budak. Jadi sudah kita jumpa beberapa perbuatan itu untuk membebaskan perbudakan. Itu makanya perbudakan itu bebas. Sekarang pula orang merdeka dijadikan budak. Na'udzubillah. Wa qila li Ibrahim bin Adham. Dikatakan kepada Imam Ibrahim bin Adham, hal farihta minad dunya fid dunya qattu. Selama kau hidup di dunia ini pernah tak bahagia wahai Ibrahim? Naam, marrata ini 2 kali aku bahagia. Pertama, kuntu qa'idan dzata yaumin. Suatu ketika aku sedang duduk-duduk. Faja'a insanun, tiba-tiba datang orang, wa bala alayya, dikencinginya aku. Aku sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang orang, dikencinginya aku. Waktu itu kau bahagia? Itu bahagia. Yang kedua, kuntu qa'idan. Aku sedang duduk-duduk, faja'a insanun, datang orang, terus wasaffa'ani, ditempelengnya. Itu kuat. Kenapa dia bahagia waktu itu? Karena disitulah dia merasa dia sedang berakhlak. Dia tidak memandang sedekahnya itu akhlak, dia tak memandang tahajudnya itu akhlak, dia tak memandang zikirnya itu akhlak. Dia memandang akhlak itu apa? Ketika dia mampu menahan marah, menahan membalas perbuatan orang, itulah akhlak. Orang kita tak menganggap itu akhlak. Bodoh itu. Tidak, ada riwayat. Karena Uwais Al-Qarni kalau dia lihat ada anak-anak melempar dia pakai batu, dia berkata, "In kana wala budda farmuni bis-sighar." Ada anak-anak melempar dia pakai batu. Anak-anak, kalau kalian ingin juga melempar aku pakai batu, lemparlah. Tapi kalau bisa pakai batu kecil-kecil aja lah. Janganlah pakai batu yang besar. Kaila taduqqu saqi fatamna'uni 'anis shalah. Kenapa pakai batu kecil? Karena kalau pakai batu besar, lalu kena betisku, luka, aku tak bisa sholat. Itu keluar dari mulut siapa itu?
dari mulut orang yang pernah disebut Nabi. Nanti kalau ada seorang laki-laki datang ke kota Makkah Madinah ini, mintalah doa dari dia karena doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak jumpa dengan Nabi. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dia tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Syatama rajul ala Ahnaf bin Qais. Ada seorang laki-laki mencaci maki Ahnaf bin Qais. Dimakinya Imam Ahnaf bin Qais. Falamma wa kana yattabi'u, dan diikutinya terus. Falamma qaruba min al-hayy waqafa. Ketika sudah dekat ke lokasi tempat tinggal, dia berhenti. Wa qala, kata Imam Ahnaf bin Qais, ya fata, hai anak muda, in baqiya syai'un faqulhu. Kalau ada lagi mau kau sampaikan, sampaikanlah. Kaila yasma'uka ba'du sifa'il hayy fayujibuk. Kalau ada lagi caci maki, sumpah serapah kau yang belum selesai, sampaikanlah. Supaya jangan sampai orang-orang dungu di daerah ini mendengar ucapanmu, nanti dibalasnya engkau. Apa maknanya? Yang mencaci maki itu orang nggak kenal dia. Karena kalau orang kenal dia, orang hormat sama dia. Sebelum aku sampai ke lokasiku, di kampungku, nanti orang kenal aku, binatang-binatang yang kau sebutkan tadi, sebutkan lagi yang belum-belum. Itik, ayam, rusa, sebutkan lagi. Sebelum sampai ke dekat tempatku nanti. Kalau sampai orang sana dengar, habis kau dibalas mereka. Ada orang berkata kepada Imam Hatim Al-Asam, ayah tamilur rajulu min kulli ahad. Apakah ada orang yang sanggup menanggung beban dari semua orang? Caci maki sebulan, tahan. Tempeleng sebulan, tahan. Ada tak orang macam itu? Kalau na'am. Ada, kata Imam Hatim bin Asam. Nah, ada orang yang sanggup. Illa, kecuali satu. Siapa? Min nafsihi. Orang yang tak sanggup menahan nafsunya sendiri. Kalau menahan perbuatan orang, banyak sanggup. Menahan perbuatan diri sendiri, itu yang tak sanggup. Waru ya diriwayatkan anna Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib da'a ghulaman lahu. Imam Ali bin Abi Thalib memanggil budaknya. Ya budak, falam yujib, tak menjawab. Pada Ausani yang dipanggil dua kali, ya budak, falam yujib. Wasalisan 3 kali, falam yujib. Faqama ilaihi. Imam Ali pun berdiri, didatanginya budak itu. Mutaji'an, rupanya dia sedang baring-baring, nyantai. Faqala, ama tasma'u ya ulam. Apa kau tak dengar tadi aku panggil kau 3 kali? Naam. Ku dengar. Sama hamalaka ala tarki jawabi. Lalu kenapa kau tak menjawab? Kenapa tak datang? Maqala, amintu uqubatak fatakasaltu. Aku tahu hukumannya. Maka aku bermalas-malasan. Aku tahu hukumannya. Apa hukumannya? Imdi. Pergilah engkau fa antahur, kau bebas. Asal ada rasa marah dalam hatinya, kau bebas. Waqila, ada riwayat, nazala Ma'ruf Al-Qarhi Ad-Dajlah. Imam Ma'ruf Al-Qarhi turun ke sungai Tigris, mau berwudu. Wa wada'a mushafahu, lalu diletakkannya lah mushaf. Ulama-ulama dulu kemana-mana itu bawa mushaf Quran. Kalau mau wudu dia letakkannya mushaf. Kalau ustaz sekarang, fa wada'a hatifahu, letakkannya HP-nya. Letakkannya mushafnya wabil hafatahu, dan kain. Ulama-ulama dulu itu kan pakai kain, macam selimut dipakai, letakkan kain. Faja'at imra'atun, letakkannya mushaf, letakkan kain, lalu kemudian dia turun ke sungai. Faja'at imra'atun, datang perempuan, wa hamilat huma. Datang perempuan itu diambilnya mushaf, diambilnya kain. Fatabi'aha Ma'ruf. Selesai Imam Ma'ruf Al-Qarhi dari bawah sungai, diikutinya perempuan. Wa qala ya ukhti, wahai kau perempuan, ana Ma'ruf, aku Ma'ruf Al-Qarhi. Fala ba'sa alaik. Tak apa-apa kau ambil barang itu. Alaka ibnun yaqra? Kau anda punya anak perempuan yang bisa baca mushaf itu? Qala la, kata perempuan itu tak ada anakku. Fazaujun, ada suamimu? La, juga tak ada. Kalau begitu fahatil mushaf. Mari mushaf Quran itu. Quran itu balik kan? Karena aku mau baca Quran, kau tak ada anak, kau tak ada suami, mari Quran itu. Adapun kain itu mau kau ambil.
Dakhala al-lususu marratan dar Syekh Abi Abdurrahman As-Sulami bil mukabarah. Suatu ketika masuklah maling ke rumah Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami dengan cara memecah jendela. Wa hamilu ma wajadu. Semua yang ada di rumah itu dibawanya. Diambilnya semua. Fasami'tu ba'dha ashabina yaqul. Lalu kemudian beberapa sahabat kami berkata, sami'tu Syekh Abu Abdurrahman yaqul. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, ijtaztu bis-suq. Tadi aku baru aja lewat di pasar. Fawajadtu jubbati. Lalu kulihat jubahku dijual di pasar. Maling itu rupanya sudah menjualnya di pasar. Fa'aradtu. Aku lihat ada orang menjual jubahku, tapi aku lewat saja. Falam altafit ilaih. Nampak aku lewat. Tak mau aku membalas, tak mau aku menuntut, tak mau aku biarkan. Begitulah akhlak mereka. Aku mendengar Syekh Abu Hatim As-Sijistani berkata, dari Abu Nasr As-Saraj At-Tusi. Imam At-Tusi berkata, aku mendengar Al-Wajihi. Al-Wajihi berkata, aku mendengar Al-Jariri. Kata Imam Al-Jariri, qadimtu min Makkah. Aku datang dari Makkah. Harasahallah. Semoga Allah tetap menjaga Makkah. Fabadatu bil Junaid. Lalu kemudian aku menjumpai Imam Junaid. Likaila yata'anna ilayya. Aku menjumpai Imam Junaid. Supaya dia tidak susah-susah mendatangiku. Ulama zaman dulu begitu. Kalau dia mengunjungi suatu daerah, didatanginya ulama itu, supaya ulama itu tak datang mengunjungi dia. Supaya tidak menyulitkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai Imam Junaid. Waalaikumsalam. Setelah madaitu ilal manzil. Setelah itu aku pun pulang ke rumah. Falamma shallaitu subha fil masjid. Setelah aku salat subuh di masjid, idza ana bihi khalfi fi shaff. Idza ana bihi khalfi fi shaff. Lalu kemudian aku satu shaf dengan Imam Junaid. Loh. Faqultu innama ji'tuka ams li alla tata'anna. Kemarin waktu pulang umrah itu, pulang haji, aku sengaja datang ke rumahmu supaya kau jangan datang ke rumahku. Kenapa sekarang kau datang lagi? Apa kata Imam Junaid? Zaka fadluka. Kau datang ke rumahku, itulah kelebihan engkau. Wa hadha haqquka. Sedangkan aku datang sekali lagi, ini hak engkau. Kemarin kau datang ke rumahku, itu kelebihan. Sekarang aku datang ke rumahmu, ini hak engkau. Saudara yang baru pulang, mesti dikunjungi. Begitu akhlak mereka dulu. Su'ila Abu Hafs anil khuluq. Abu Hafs pernah ditanya tentang apa itu akhlak. Faqala huwa makhtarullah. Itulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Surat Al-A'raf 199. Khudhil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, ajak orang buat baik. Kenapa dulu maaf baru ajak buat orang buat baik? Karena kita tak bisa ngajak orang buat baik kalau kita tak memaafkan orang. Beri maaf, habis itu baru ajak orang lain buat baik. Tidak akan bisa kita mengajak orang buat baik. Gimana kita mau ngajak orang buat baik? Gigi kita rapat, mulut kita geram, pasti keluar sumpah serapah caci maki. Maaf dulu, habis itu baru bisa ngajak orang buat baik. Waqila, ada pula riwayat menyebut, al-khuluq an takuna minan nasi qariban wa fima bainahum ghariban. Apa itu akhlak? Engkau dekat dengan orang. Dekat engkau dengan orang. Dengan siapapun engkau dekat. Dengan security dekat, dengan supir dekat, dengan laundry dekat, dengan tukang sapu dekat. Wa fima bainahum ghariban. Tapi kalau sudah berada di tengah mereka, engkau merasa seperti orang perantau yang singgah sebentar, sekejap, habis itu kau akan berlalu. Artinya apa? Jangan terlampau dekat sampai terikat. Jangan terlampau dekat sampai tertawan. Dekat. Tapi jangan sampai tertawan. Waqilah, ada riwayat menyebut. Al-khuluq qabulu ma yaridu alaika min jafa' al-khalqi. Akhlak itu apa? Menerima semua sikap keras orang. Caci maki orang, dendam kusuman orang, sumpah serapah orang. Kau terima aja. Wa qada'ul haqqi bila dhajar wala qalaq. Dan menunaikan hak orang tanpa ada mengeluh, tanpa ada risau, tanpa ada marah, tanpa ada susah hati. Gimana cara melaksanakan ini Pak Ustaz? Buat aja. Berapa kali? 40 hari.
Dia menjadi akhlak. Qila, ada riwayat menyebut. Karena Abu Dzar ala haudin. Abu Dzar al-Ghifari sedang berada di sebuah kolam. Yusqi ibilan lahu. Dia sedang ngasih makan onta, ngasih minum onta. Fa asra'a ba'dun nas ilaih. Dia sedang ngasih minum air di tempayan besar, tempat air minum. Datanglah tiba-tiba orang. Fangkasarul haud. Pecahlah tempayan tempat air minum onta. Fajalasa. Dia duduk. Setelah dia duduk, summa taja'a. Setelah itu dia berbaring. Duduk dia, setelah duduk, berbaring. Faqila lahu fi zalik. Kenapa kau duduk dan berbaring? Faqala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amarana idza ghadiba ar-rajul an yajlis. Nabi pernah menyuruh kalau ada orang marah, duduk. Fa in dhahaba anhu. Kalau kita sedang berdiri, marah, duduk. Kalau udah duduk tak juga, berbaring. Tak marah dia pecah tempayan tempat air minum tadi. Tapi dilaksanakannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila, ada riwayat menyebut, maktub fil Injil, tertulis dalam Injil. Abdi hambaku. Uzkurni hina taghdabu, azkuruka hina aghdabu. Uzkurni hina taghdabu. Ingatlah aku ketika kau marah, azkuruka hina taghdabu. Maka aku akan mengingatmu ketika kau marah. Uzkurni hina taghdabu, azkuruka hina aghdabu. Kalau kau ingat aku ketika engkau marah, maka aku akan mengingatmu ketika engkau marah. Qalat imra'atu di Malik bin Dinar. Adalah seorang perempuan berkata kepada Malik bin Dinar, "Ya Mirai, wahai engkau yang angkuh, yang sombong, yang tukang macam-macam, sumpah serapah." Faqala, apa kata Malik bin Dinar? "Ya hazihi, ya ibu, wajadti ismi alladhi adallahu ahlal Basrah?" Apakah kau ada menemukan namaku yang disesatkan orang Basrah? Tak, dia marah. Ada kau dapat namaku masuk dalam daftar orang yang disesatkan oleh ahli Basrah? Qala Luqman ibni. Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, "La tu'raf salasatun illa 'inda salasah." Seseorang itu tidak akan diketahui kecuali dia mengalami 3 hal. Pertama, al-halim indal ghadab. Orang yang dikatakan sabar itu ketika sedang diuji marah, baru kita tahu dia sabar. Yang kedua, was-suja' indal harb. Orang pemberani itu baru kita tahu kapan? Waktu perang. Jadi kalau ada pemberani dia itu di mana? Di rumah. Wal akh indal hajah ilaih. Saudara ketika kita sedang butuh. Kita baru tahu orang sabar pas marah. Kita baru tahu orang berani pas perang. Kita baru tahu orang itu saudara pas butuh. Berapa saudara kita di FB, di Instagram? Tapi kalau pas kita butuh, nah itulah saudara kita. Qala Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, "Ilahi ya Allah, as'aluka alla yuqala ma laysa fi." Aku berdoa kepada engkau jangan sampai orang mengatakan sesuatu yang sifat itu tak ada pada diriku. Oh, bapak orangnya dermawan, rupanya kita pelit. Ustaz Somad orangnya baik sekali, sering ngasih bantuan, rupanya ngantar bantuan punya orang. Sudah menyerahkan APD 400, rupanya punya BBN. Ya Allah, jangan sampai orang mengatakan sesuatu yang sifat baik itu tak ada pada diri. Oh Allah, maka Allah kirimkan wahyu kepada Musa. Ma fa'alta dzalika li nafsi. Ma fa'alta dzalika li nafsi. Aku tidak melakukan itu pada diriku, kata Allah. Fa kaifa af'aluhu lak? Bagaimana mungkin aku melakukannya padamu? Dikatakan kepada Imam Yahya bin Ziyad al-Harithi, dia punya seorang budak yang buruk perbuatannya. Lima tumsik hadzal ghulam. Imam Yahya bin Ziyad, ya, kenapa budak ini tetap kau pelihara? Kenapa tak kau jual aja? Kata Imam Yahya, li'ata'allam alaihi al-hilm, untuk menguji kesabaran. Kenapa kau tetap berkawan sama dia? Itu kawan kau tak betul. Dia memang diutus Allah kepadaku untuk menguji kesabaran.
Jadi jamaah kalau ada punya kawan, punya tetangga, punya sahabat gitu, nah, sampaikan dia. Kau inilah yang diutus Allah untuk menguji kesabaran. Surat Luqman ayat 20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmatnya kepadamu, nikmat yang zahir maupun yang batin. Yang zahir itu apa? Taswiyatul khalq. Yang zahir itu adalah sempurnanya penciptaan. Sempurna muka, sempurna tubuh, sempurna fisik. Itu yang zahir. Yang batin, tasfiyatul khuluq, baik akhlakul karimah. Ada orang sempurna fisiknya, tapi cacat akhlaknya. Ada orang, maaf, cacat fisiknya, tapi sempurna akhlak. Yang lebih parah, udahlah cacat, maling pula. Qala al-Fudail, Imam Fudail bin Iyad berkata, "Li'an yashabani fajirun husnul khuluq ahabbu ilayya min an yushabani 'abidun sayyi'ul khuluq." Kalau ada orang jahat, penjahat dia, pezina dia, tapi orangnya sopan, bicaranya lembut, ahabbu ilayya, lebih kusukai daripada ahli ibadah, tapi cakapnya kasar. Ada orang nih, ahli ibadah, rajin, tapi cakap kasar, sayyi'ul khuluq. Makanya dalam hadis itu disebut dinahu wa khuluqah, baik agamanya, baik akhlaknya. Tentu yang mau kita dua-duanya, baik agamanya, rajin sholat, rajin zikir, tapi orangnya lembut, baik. Waqilah, ada riwayat menyebut al-khuluqul hasan. Apa akhlak yang baik itu? Ihtimalul makruh bi husnil mudarah. Tetap mampu menanggung segala yang tak baik dan tetap berinteraksi sosial. Ada juga orang di rumah tidak ada berinteraksi sosial. Kata dia, kau sanggup berkawan sama orang? Aku sanggup, bukan itu. Itulah makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak di atas Jabal Nur aja dia. Setelah turun wahyu, dia turun ke bawah, berinteraksi dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Wahukiya diriwayatkan bahwa Ibrahim bin Adham suatu ketika pergi ke gurun pasir. Fastaqbalahu jundi. Tiba-tiba ada seorang tentara. Faqala. Ibrahim bin Adham bertanya kepada tentara itu, Ainal Imran? Di mana kampung anu? Di tengah gurun pasir, ini tak nampak arah. Di mana perkampungan anu? Kata tentara itu, di sana. Fa asyara ila al-maqbarah. Lalu ditunjuknya ke kuburan. Wa daraba ra'sahu. Di sana. Di sana. Kau mau pergi ke kampung? Itu kuburan. Sudah ditunjuknya kubur, pukulnya pula kepala Ibrahim bin Adham. Falamma jawazahu, setelah lewat, faqila lahu. Kau tahu siapa tadi yang kau pukul itu? Enggak, Ibrahim bin Adham. Itulah ulama besar dari Khurasan. Faja'a, datanglah tentara itu minta maaf, mi'atajir. Mohon maaf Tuhan, aku tadi silap salah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Innaka lama darabtani sa'altullah ta'ala lakal jannah. Ketika kau pukul kepalaku tadi, aku mohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah tentara ini ke dalam surga. Faqala, heran tentara itu, 5. Kenapa itu doa? Alim tu ani ujaru alaih. Karena aku tahu kalau aku berdoa begitu alasannya besar. Falam arudda an yakuna nasibi minkal khair, dan tidak mungkin aku menolak balasan yang besar dari Allah SWT akibat perbuatanmu itu. Wa nasibuka minni syarr, dan balasan perbuatanmu terhadapku itu adalah buruk. Balasan perbuatanku terhadapmu baik, balasan perbuatanmu terhadapku buruk. Wa hukiya diriwayatkan Abu Utsman Al-Hiri, Imam Abu Utsman Al-Hiri diundang oleh seseorang. Tuan Guru Abu Utsman Al-Hiri, ya datang ke rumah kami, ya. Falamma wafa baba dari qala, ya Ustaz, laisa al-an
waktu dukhulik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini acara undangan kita. Mohon maaf Ustaz, bukan sekarang. Waqad nadibtu fansarafa. Bukan sekarang, enggak jadi acaranya. Fansarafa, dia pergi. Faraja Abu Utsman. Falamma wafa manzilahu i'ada ilaihi ar-rajul. Pulanglah Imam Abu Utsman akhirnya. Tiba-tiba datang orang tadi. Ya Ustaz, aku mohon maaf, aku menyesal. Wa akhadha ya'tazir ilaihi. Wa qala ahdur sa'ah. Sekarang acara. Tadi katanya enggak jadi. Sekarang tiba-tiba dia bilang jadi. Faqama Abu Utsman. Falamma wafa baba darihi qala mislu ma qala. Dia bilang macam tadi. Enggak jadi Pak Ustaz. Oh, kok kita udah kita pijaan batang lehernya. Apanya maksud kau? Thumma kadzalika fa'ala fi salisati wal rabi'ati. Sampai 4 kali. Wa Abu Utsman yansarif wa yahdur. Abu Utsman datang, balik lagi. Datang, balik lagi. Falamma kana yu'addu marratin. Ya Ustaz, uridu ikhtibar. Sebetulnya aku cuma mau ngetes saja Ustaz. Wa akhadha ya'tazir wa yamdahu. Dan dipujinya memang sabarlah Ustaz Abu. Kata Abu Musa al-Khiri, la tamdahni ala khuluqin tajidu mislahu ma'al kilab. Janganlah kau puji aku karena perbuatan itu. Karena perbuatan itu pun bisa juga dilakukan anjing. Al-kalbu idza du'iya hadar wa idza tujira zajar. Anjing kalau dipanggil datang, pas diusir pergi. Dan aku melakukan itu. Masa kau puji aku? Anjing pun macam itu juga. Khilaf. Kalau Ustaz dibuat orang macam itu, gimana Pak Ustaz? Buatlah kalau mau ngetes kalian. Khilaf. Ada riwayat menyebutkan. Inna Abu Utsman ijtaza bizikah. Suatu ketika Imam Abu Utsman lewat di suatu jalan waktu al-hajirah, waktu sedang panas terik. Fa'ulqi alaihi min sathin. Tiba-tiba ada orang melempar dari atas, melempar mangkok, tistun, roman. Di dalamnya ada bara api. Besi, dalamnya ada bara. Lemparkan. Fataghayyara ashabuhu. Kawan-kawan Imam Abu Utsman mengamuk. Apa yang melempar nih? Kurang ngajar kalian. Wa basatu alsinatahum. Lalu kemudian mereka pun mengeluarkan kata-kata yang macam-macam. Faqala Abu Utsman. Apa kata Imam Abu Utsman? La taqulu syai'an. Kalian diam aja. Man istahaqqa an yasubbahu alaihi an-nar. Siapa yang memang layak untuk disiramkan api kepadanya, lalu kemudian setelah disiramkan api, fasuliha 'ala ar-ramadi lam yajuz lahu an yaqdam. Siapa yang memang layak untuk disiramkan api kepadanya, lalu kemudian api itu berubah menjadi debu, maka tak layak dia untuk marah. Kita ini kan memang layak disiramkan api. Karena banyaknya silap salah dosa kita. Memang layak kita ini masuk neraka jahanam. Di dunia dibuat orang macam itu. Kenapa kita marah? Qila. Ada riwayat. Nazala ba'dul fuqara ala Ja'far bin Hanzalah. Datanglah beberapa orang fuqara kepada Imam Ja'far bin Hanzalah. Fakana Ja'far yukhdimuhu jiddan. Imam Ja'far melayani mereka. Kasih makan, kasih pakaian. Orang fakir itu berkata, ni'mar rajul anta, lau lam takun Yahudiyan. Kaulah orang yang paling baik Ja'far. Cuman salahnya satu aja, kau Yahudi. Kata Imam Ja'far, aqidati la taqdah fima tahtaj ilaihi minal khidmah. Akidahku tidak merusak apa yang kau butuhkan. Akidahku tidak merusak apa yang kau butuhkan. Kau mau makan ku kasih, kau mau ngasih pakaian kasih. Tak berpengaruh pada akidah. Fasal linamsika syifa. Kau minta saja untuk dirimu supaya kau dapat sehat. Waliyal hidayah. Dan aku dapat hidayah. Ni'mar rajul anta law lam takun Yahudiyan. Kaulah orang paling baik kalau kau tidak Yahudi. Udahlah kita tolong buat. Dituduhnya pula kita Yahudi. Bukan ditanyanya dulu kau siapa, dari mana, enggak. Ada orang susah, kita kasih makanan, kita kasih pakaian, kita kasih sembako, habis itu terima kasih ya Pak, Bapak ini paling baik selama saya di Pekanbaru. Cuman salahnya Bapak ini Yahudi. Gitu.
Dorong macam itu, tercampakkan ke parit indah. Yaqila, ada riwayat menyebutkan. Abdullah Al-Khayyat, Khayyat itu tukang jahit, tailor. Karena Abdullah Al-Khayyat harif majusi. Abdullah Al-Khayyat dia punya seorang ahli. Al-Khayyat harif majusi. Yaqitu lahu thiyaban. Menjahit pakaian, menjahit kain. Wa yadfa' ilaihi darahim zuyufan. Dan dibayarnya pula pakai duit dirham palsu. Duit perak tapi campur tak asli. Wa kana Abdullah ya'khudhuha. Abdullah mengambil duit perak. Fattafaqa annahu qama min hanutihi yawman li syughul. Dia kerja untuk menjahit, untuk kerja. Faja'a bidarahim zuyuf. Bayarnya lagi pakai uang dirham palsu. Fadafa'a ila tilmidihi falam yaqbalhu. Imam Abdullah Al-Khayyat mengasih duit itu ke muridnya, tak mau muridnya terima. Duit palsu nih tuan. Fadafa'a ilaihi sihah. Falamma raja'a Abdullah qala li tilmidihi. Abdullah berkata kepada muridnya, "Aina qamisul majusi?" Mana baju orang majusi tadi? Fadzakara lahu qissah. Ceritakannya lah kisah ini, dia bayar pakai duit dirham palsu. Qala bi'sa ma 'alimta. Bi'sa ma 'amilta. Sungguh buruk perbuatanmu. Innahu mundu muddah yu'amiluni bimithliha wa ana asbir 'alaiha. Sudah lama dia buat begini, tapi aku tetap juga berinteraksi sosial baik dengan dia. Wa ana asbir, aku sabar. Wa ulqiha fi bi'rin. Setiap dapat, aku masukkan ke sumur. Li'alla yaghurru biha ghairi. Supaya orang selain aku tidak merasa cemburu, supaya tak marah, supaya tak emosi. Sengaja aku lakukan itu, supaya apa? Setiap dapat, aku buang. Supaya orang lain tidak yaghur. Qila, ada riwayat menyebut, al-khulqus sayyi yadhiqu qalbu sahibi. Orang yang akhlaknya jelek, buruk, itu membuat sempit dada. Li'annahu la yas'a fihi ghairu murad. Karena dia hanya mau kemauan dia saja. Orang yang akhlaknya tak baik, itu yang sempit dadanya. Karena dia mau kemauan dia saja. Kal makanin dhayiq, seperti tempat yang sempit, la yas'a ghairu sahibi. Tak cukup. Tempat yang sempit hanya cukup bagi dia saja. Makanya sesungguhnya orang yang perbuatannya tak baik itu, dia sedang menyempitkan dirinya sendiri. Dia sedang menyiksa dirinya sebetulnya. Berlapang-lapanglah. Karena kita sedang melapangkan diri kita. Berlapang-lapanglah. Kita sedang membahagiakan diri kita. Qila, ada riwayat menyebut, husnul khuluq alla tataghayyar mimman yaqifu fi as-saffi bi jambik. Apa itu akhlak yang baik? Engkau tidak berubah sikap siapapun yang berada di sampingmu. Siapapun yang berada di sampingmu tak ada bedanya. Suatu ketika kita sholat hari Jumat, pergi ke masjid, cepat datang jam 11. Sholat tahiyatul masjid. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok sebelah bupati. Apa kabar Pak? Begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Pengemis. Kalau memang kau punya akhlak, la tataghayyar. Tak berubah. Tak beda. Sama. Dengan bupati pun Assalamualaikum. Dengan pengemis pun Assalamualaikum. Kenapa? Karena bupati dan pengemis sama-sama hamba Allah. Bisa jadi pengemis itu hamba Allah. Bupati itu hamba duit. Hamba dinar, hamba dirham. Qila, ada riwayat menyebut, min su'i khalqika. Di antara akhlak yang tak baik itu apa? Wuqumu basarika ala su'i khuluqi ghairika. Matamu, pandanganmu, hanya memperhatikan perbuatan buruk orang. Itulah akhlak yang paling tak baik. Kita setelah mengkaji ini lebih melihat ke dalam. Bukan setelah ngaji ini, saya udah lama ngaji nih Pak Ustaz, udah tahu saya semua, tetangga saya itu tak ada yang baik. Kawan-kawan saya itu tak ada yang baik.
Nampaknya surga itu cuma kita berdua aja isinya, Ustaz. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sial. Apa sial itu ya Rasulullah? Kata Nabi, sial itu su'ul khuluq. Orang yang akhlaknya tak baik, itu yang sial. Guru kami Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Hawazi meriwayatkan kepada kami dari Abu Hasan As-Saffar Al-Basri dari Mu'adz bin Al-Musanna dari Yahya bin Ma'na dari Marwan Al-Fazari dari Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ta'ala 'alal musyrikin." Wahai Rasulullah, doakan supaya orang musyrik itu mati, supaya disambar petir, supaya ditelan bumi, supaya mampus mereka semua. Rasulullah SAW menjawab, apa kata Nabi? Innama bu'istu rahmatan walam ub'as adzaban. Aku diutus Allah untuk menurunkan rahmat dan aku tidak diutus Allah untuk menurunkan azab. Tuh, makanya kita ini kalau jadi umat Nabi Muhammad itu menebarkan rahmatan lil alamin. Quran kita diinjak orang, sabar. Ulama kita dicaci maki orang, sabar. Bodoh. Jangan hadis ini aja kau amalkan. Tengok juga hadis lain. Tengok Nabi mengangkat tangan sampai 1 bulan. Allahumma al'an bani Ri'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah, laknatlah Ri'il, laknat. Ini ketika giginya patah, ketika pipinya berdarah, ketika kakinya berdarah, dia tidak mau minta laknat. Tapi kalau sudah umat dihinakan, ajaran Allah dihinakan, wajib marah. Jangan dipotong-potong. Kapan konteksnya? Nabi kalau sifatnya pribadi dia tak pernah marah. Tapi kalau agama ini, syariat ini dihinakan orang, wajib marah. Marah itu pun juga karena Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, besok kita akan bahas 2 stasiun, 36, 37, yaitu kedermawanan. 1, 2, 3, 4. Besok, kedermawanan. Al-jud was-sakha. Besok insyaAllah. Baik, kita jawab sebagaimana biasa. Pertanyaan dari Iip Irpana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdoa, ya Allah, kalau ibu kami akan sembuh, maka sembuhkanlah. Tapi kalau kematian lebih baik, maka kami ikhlas. Ada. Allahumma in kana al-hayata khairan lahu fa ahyihi. Kalau kehidupan lebih baik baginya, maka hidupkanlah dia. Tapi kalau kematian lebih baik baginya, maka matikanlah dia. Sekarang coba kau robah posisimu, kau yang jadi ibu. Kau pura-pura pingsan. Kau dengar ada orang berdoa di sebelah. Ya Allah, kalau Ustaz Somad ini baik hidup, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau tak baik, matikanlah dia. Kalau ada orang doa gitu pura-pura, apa yang maksud kau ini? Doakan dia sehat, doakan dia panjang umur, doakan dia. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lahu fi kulli khair. Kalau kau berikan dia panjang umur, jadikan tambahan umur itu jadi amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lahu min kulli syarr. Kalau kau takdirkan untuk mati, jadikan kematian itu membuat dia berhenti dari perbuatan dosa. Kalaupun ada dalam hati, tetap diinginkan supaya sehat, panjang umur. Andai pun kematian, janganlah sampai keluar di mulut, sampai apalagi sampai dengarnya dalam hati. Itu juga bagian dari akhlak. Karena kadang kita memposisikan kita sebagai, coba posisikan kita sebagai, rasakan perasaan orang lain. Coba. Kalau kita mendoakan orang sakit, jangan kita jadi orang sehat, coba kita jadi orang sakit. Apa yang kita inginkan? Kalau kita bersedekah sama orang, jangan kita posisikan kita memberi, coba kita posisikan kita sebagai penerima itu. Apa agaknya yang kita rasakan? Coba rasakan, itulah puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu disebut dengan empati, merasakan perasaan orang lain. 2. Ustaz, saya pecinta burung dan ada beberapa burung yang saya pelihara.
Bagaimana agar hobi memelihara burung ini tetap tidak berdosa? Pertama, buat sangkarnya agak besar sedikit. Karena yang sangkar kecil itu tak bisa dia mengepakkan sayapnya, tak bisa dia terbang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, begitu dilepaskan, tak terbang dia. Tak bisa dia terbang. Memang dia makan bisa berkicau, tapi tak bisa. Buat sangkar agak besar sedikit. Yang kedua, buat dia berpasang-pasangan. Kalau perlu 1 jantan, 4 betina. Biar ganti-ganti dia. Masa dari dulu makan lontong sayur terus gitu dia. Kemudian setelah itu, makanannya jangan sampai. Ingat hadis tentang seorang yang ahli ibadah memelihara kucing, tak dikasihnya makan, masuk neraka. Lihat hadis tentang seorang wanita tunasusila, memberi makan seekor anjing, mendapatkan syafaat. Oleh sebab itu, maka jangan sampai dia tak makan, minumnya perhatikan. Kalau cukup syarat itu, baik. Boleh melihara burung nih? Boleh. Ada sahabat Nabi melihara burung, apa kata Nabi? Ya Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nughair burung pipit. Itu dalil boleh memelihara burung. Boleh, hukumnya mubah, tapi jangan kau siksa. Kalau burung itu makanannya daging, kau kasihlah daging. Ada burung elang, burung raja wali, kepaknya besar, buat sangkarnya besar. Dia makannya daging, kau kasih daging. Udah jelas burung itu burung makan daging, dikasih roti. Bayangkanlah biasa makan nasi uduk, dikasih. Itu kan makanan dia, tersiksa dia. Jadi jangan kau ikut selera kau, selera burung itu kau ikut. Pak Hakim, Ustadz, ada tak hadis sanadnya menyebut sholat tarawih? Karena yang selama ini saya dapati hanya qiyamul lail. Buka Sahih Muslim, Pak. Buka Sahih Muslim ya, Pak. Di situ nanti Bapak ketemu judul tentang malam namanya sholat tarawih. Kadang jamaah ini banyak latah. Dengarnya pengajian sekali, 2 kali. Nah, habis itu baru dia pula berlagak jadi itu. Ustadz pun di apa tuh mau gaya-gaya aja tuh. Ustadz tuh mau gaya-gaya juga dia. Kebanyakan orang tarawih, khalib tu'rab. Khalib tu'rab. Kalau mau dikenal orang, lawan arus lah. Orang semuanya tarawih, buat. Sebenarnya enggak ada itu tarawih. Yang kitab yang saya baca, Qiyamul Lail, pret. Tarawih itu. Kalau cerita, tunjukkan mana sholat tahiyatul masjid. Cobalah buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik. Mana ada Nabi menyebut sholat tahiyatul masjid? Mana ada? Nabi hanya menyebut idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini. Sampai sholat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian ulama menyebutnya sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat ini istirahat. Istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Habis 4 rakaat, 2 rakaat salam tegak, 4 rakaat duduk istirahat, 4 rakaat duduk istirahat, 4 rakaat 3 rakaat duduk istirahat. Istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Tarwihah, jamaknya tarawih. Itulah maka disebut dia sholat tarawih, sholat yang ada istirahatnya. Ada disebut Sahih Muslim, nama bab sholat tarawih. 4. Ibu arini sabila. Arini artinya tunjukkan padaku. Sabila jalan. Tunjukkan padaku jalan yang lurus. Ustadz, kalau ada pengemis dan kita berpikir-pikir dulu, apa benar dia fakir atau pura-pura, apakah itu tergolong akhlak, Pak Ustadz? Zaman sekarang ini, Ibu, banyak perbuatan baik yang dimanipulasi. Kadang-kadang waktu pagi kita pergi, istrinya yang buta. Nanti waktu sore kita pulang, suaminya pula buta. Ganti-gantian orang itu. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk bersedekah ini sekarang, serahkanlah kepada lembaga yang kita udah terbiasa panti. Kalaupun di itu memang tengok-tengok dulu. Jangan sampai kita tertipu. Tertipu itu biasa. Tapi
mau ditipu, nah itu luar biasa. Tertipu kita. Insya Allah orang yang terbiasa bersedekah, itu ada feeling dia orang ini memang betul-betul atau pemain tahu dia. Insya Allah. Hati-hati. Yang saya maksud tadi adalah kita tidak lagi berpikir-pikir untuk memberi. Di dalam gitu langsung automatically dia. Begitu langsung tak pikir. Tak lagi berpikir ini kira-kira bulan ini nanti berkurang tak jatahnya atau itu maksudnya. Adapun ini enggak, ini termasuk kecerdasan, ketajaman analisa. Ini betul tak dia ini susah. Beda. Terakhir Pak Muhyiddin. Muhyi artinya menghidupkan, din agama. Muhyiddin menghidupkan agama. Ustaz, apa hukumnya kita menerima jasa transfer bayar listrik, telepon, dengan jasa yang kita tentukan besar kecilnya transfer bayar? Apakah termasuk riba? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian di situ ada menggunakan guide, penunjuk jalan, namanya Ibnu Uraiki, dibayar upahnya. Upah itu jasa. Jual beli, tapi tidak ada bendanya. Jual cabai, ini cabainya. Jual bawang, ini bawangnya. Jual ayam, ini ayamnya. Kalau ini apa? Jasa. Itu menunjukkan jasa adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, susah. Orang Yahudi kaya-kaya. Sayyidina Ali menimba air, mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, itu Ali di rumah orang Yahudi kerja. Enggak apa-apa. Dia bukan jual air. Dia sedang menjual jasa penimbaan air. Ada tenaga di situ. Begitu juga dengan Bapak. Bapak jasanya membayarkan. Ada orang yang sibuk, tak sempat bayar listrik. Bapak bayarkan. Ada orang tak sempat bayar jasa. Yang penting tak ada unsur tipu di situ. Dan tak ada unsur gambling, horor. Jelas. Pembayaran tanggal sekian ini. Nah, maka jual beli jasa ini dalam Islam ada. Bahkan ada bab satu simsar. Ada. Bukan fikih, simsar. Simsar adalah jasa penjualan, saya punya barang. Tapi di sana ada pembeli, kami tak ketemu. Ada orang yang punya jasa bisa mempertemukan. Tapi tidak ada unsur tipu di dalam. Tipunya itu yang merusak. Jadi jual beli jasa ini selama tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur gambling, tidak ada unsur aniaya, maka dibenarkan. Itulah kaji kita malam ini. Sampai ketemu besok, stasiun ke-36-37 tentang kedermawanan. Bagaimana kedermawanan itu? Apa saja yang diberikan? Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go.